Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gratia Virgilia dari Logistik 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan supply chain management di DPPU Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistematika penulisan. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, batasan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang kedua ada pembahasan. Di dalam pembahasan ada manajemen rantai pasok DPPU Raja Haji Fisabilillah. Yang kedua ada analisis mitigasi dan resiko. Yang ketiga ada tujuan. Dan yang terakhir adalah vendor managed inventory atau VMI. Dan yang ketiga adalah penutup. Di dalam penutup ada kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pertamina Aviasi merupakan penyedia layanan bahan bakar penerbangan yang senantiasa mengembangkan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggan dan juga stakeholder. Nah, lingkup jaringan bisnis dari bahan bakar penerbangan aviasi tersebar baik nasional maupun internasional. Perkembangan perusahaan diikuti dan semakin kompleks dan luasnya aktivitas logistik dan persediaannya, serta permasalahan lain terkait dengan kepuasan pelanggan yang dihadapi. Nah, supply chain management ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengembangkan perusahaan melalui prinsip dan proses manajemen, sehingga dalam mengelola proses rantai pasok dapat menghasilkan produk yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama adalah bagaimana aliran supply chain management yang ada di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Yang kedua ada apa saja hambatan yang terdapat dalam supply chain management, serta solusi atau mitigasi yang bisa dilakukan di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan vendor managed inventory atau VMI. Kita masuk ke dalam tujuan, yaitu mengetahui aliran rantai pasok yang ada di DPPU Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Yang kedua, menambah wawasan terkait mitigasi risiko yang ada dan terdapat pada supply chain management di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Dan yang ketiga adalah menambah pengetahuan mengenai VMI atau Vendor Managed Inventory. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu menambah pengetahuan mengenai supply chain management, mengetahui lebih dalam supply chain management di DPPU, dan selanjutnya meningkatkan pemahaman mengenai vendor managed inventory atau VMI. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu manajemen rantai pasok di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Supply chain management bertujuan untuk mengendalikan persediaan dengan manajemen arus material. Selain itu, tujuan supply chain juga menyediakan barang dan jasa dengan tingkat ketersediaan yang tinggi dan memenuhi permintaan pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan bisa tercapai. Nah, di sini ada 3 jenis aliran yang dikelola oleh supply chain management. Antara lain, yang pertama adalah aliran fisik, yaitu atau aliran material, yaitu aliran yang dari hulu ke hilir. Nah, di sini kita bisa lihat untuk DPPU Raja Haji Fisabilillah mendapatkan suplai dari PT Chevron Pacific Indonesia, yaitu mendapatkan crude oil dari Duri dan Minas, lalu diproduksi atau diolah di Refinery Unit 2 Dumai dengan proses distilasi hampa dan juga distilasi cracking, lalu akan didistribusikan melalui kapal tanker yang akan diterima di fuel terminal Kijang. Sebelum diterima harus melalui proses pengujian dulu di laboratorium. Setelah sesuai dengan spesifikasi maka dapat diterima di fuel terminal Kijang. Nah, setelah itu dapat disalurkan ke DPPU Raja Haji Fisabilillah melalui bridger dengan kapasitas 10 KL. Lalu akan dibongkar di DPPU Raja Haji Fisabilillah ke tangki modular. Setelah itu akan di top up ke refueler untuk nantinya disalurkan ke customer atau kepada maskapai. Yang kedua adalah aliran keuangan atau aliran finansial yang ada di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Ya, aliran keuangan adalah aliran yang mengalir dari customer menuju supplier atau dari hilir menuju ke hulu. Nah, pertama dari supplier kita, PT Chevron Pacific Indonesia melakukan kesepakatan atau agreement dengan Refinery Unit 2 Dumai. Setelah itu, setelah melakukan kesepakatan, maka dapat dilakukan pembayaran melalui payment terms dan juga invoice. Nah, yang kedua, sama halnya dengan Refinery Unit 2 Dumai dengan fuel terminal Kijang, yaitu melakukan kesepakatan juga. Nah, setelah itu, yang selanjutnya untuk DPPU Raja Haji Fisabilillah dengan maskapai melakukan servis terlebih dahulu atau pelayanan terlebih dahulu, yaitu pengisian pesawat, baru melakukan pembayaran setelahnya atau di belakang. Nah,
saat melakukan penyerahan produk akan diberikan bukti penyerahan produk yaitu FD105. Nah, sedangkan maskapainya itu untuk melakukan pembayaran afturnya itu sendiri bisa melakukan prepayment atau bayar di muka, kredit, tunai atau auto collection atau deposit. Nah, untuk harga produk aftur atau Jet A1 di DPPU Raja Haji Fisabilillah adalah 9.549.000 per liter, dan harga tersebut akan berganti setiap bulannya pada tanggal 25 sesuai dengan pihak dari Fuel Terminal Kijang itu sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aliran informasi. Nah, aliran informasi di DPPU Raja Haji Fisabilillah pada umumnya terkontrol. Nah, aliran informasi juga pada umumnya digambarkan dengan dua arah yang sama. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk Refinery Unit 2 Dumai melakukan purchase order atau pemesanan terlebih dahulu ke PT Chevron Pacific Indonesia. Lalu, Fuel Terminal Kijang juga harus menentukan seberapa banyak kuantitas dari yang aftur yang akan dipesan atau produk-produk yang akan dipesan, dan juga waktu kedatangan dari produk itu sendiri. Selanjutnya sama DPPU Raja Haji Fisabilillah juga harus menentukan seberapa banyak kuantitas dari aftur yang ingin dipesan ke Fuel Terminal Kijang dan juga waktu kedatangannya. Dan juga maskapainya itu melakukan permintaan refueling langsung ke DPPU Raja Haji Fisabilillah. Sebelumnya, Bridger juga membawa produk dari Fuel Terminal Kijang ke DPPU Raja Haji Fisabilillah dengan membawa Aviation Fuel Release Note atau AFRN dan juga data-data lainnya seperti loading order dan juga surat jalan. Nah, untuk permintaan refueling ini, apabila pihak airlines mempunyai surat perjanjian jual beli aftur dengan Pertamina Head, maka nggak perlu lagi untuk mengajukan permintaan secara tertulis, jadi sudah bisa langsung. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu analisis resiko dan juga mitigasi. Baik, yang pertama dari prosesnya, yaitu dari supplier terlebih dahulu, yaitu PT Chevron Indonesia. Resiko dan hambatannya adalah kesalahan dalam menerima informasi mengenai jumlah crude yang dipesan oleh pemasok. Nah, mitigasinya ini adalah mengkonfirmasi kembali kuantitas yang dipesan itu tuh sudah sesuai atau belum, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan, dan juga kita harus meningkatkan koordinasi antar bagian, jadi untuk memperkecil resiko dari miskomunikasi. Yang kedua adalah pemasok tidak dapat memenuhi kebutuhan crude oil yang diperlukan dalam proses produksi. Jadi mitigasinya adalah membuat list pemasok yang pernah memenuhi pasokan bahan baku di tempat tersebut. Nah, pemasok yang terdapat dalam list itu juga harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah kerusakan kualitas bahan baku sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan selama proses pengiriman. Nah, mitigasinya ini adalah memastikan kembali proses pengiriman bahan baku dan menetapkan kebijakan standar kualitas dari crude oil itu sendiri yang harus dikirimkan oleh pemasok. Selanjutnya adalah proses pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan. Nah, ini mitigasinya dalam koordinasi dan juga mengkonfirmasi kembali schedule dari pengiriman atau jadwal dari pengiriman dengan pemasok, dan membuat perjanjian mengenai pemberian sanksi atau penalti apabila terdapat keterlambatan dalam pengiriman bahan baku. Nah, selanjutnya di Refinery Unit 2 Dumai, resiko atau hambatannya adalah kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi aftur karena adanya kesalahan pengolahan mesin distilasi yang digunakan dalam pembuatan aftur atau Jet A1 yang mengalami trouble. Nah, mitigasinya adalah quality control-nya harus dilakukan secara cermat dan juga teliti, harus sesuai dengan SOP dan maupun pada crude oil maupun pada aftur yang telah diolah. Nah, seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP dan rutin melakukan maintenance pada mesin distilasi dalam kurun waktu tertentu atau yang telah ditentukan sehingga kerusakan mesin ini dapat diminimalisir. Selanjutnya ada perbedaan informasi antara bagian pengolahan crude oil dengan bagian perencanaan sehingga jadwal produksinya ini nggak sesuai. Mitigasinya adalah bisa melakukan rapat terintegrasi atau safety briefing terlebih dahulu guna untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar bagian sehingga nggak ada miskomunikasi dan perencanaan dan adanya agar mengetahui kegiatan apa yang dilakukan pada setiap harinya. Jadi
Safety briefing ini berfungsi untuk kita mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan atau penerimaan apa, pembongkaran apa yang akan dilakukan pada hari tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke Fuel Terminal Kijang atau FT Kijang. Dari hambatannya itu sendiri, yang pertama adalah aftur yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan atau off spec. Nah, mitigasinya ini yang bisa dilakukan adalah quality control produk yang dilakukan secara ketat dan berkala sesuai dengan SOP, dan pihak dari fuel terminal itu sendiri harus memastikan bahwa produk yang diterima itu selalu dalam keadaan on spec. Nah, bila produk ini off spec, maka dapat dilakukan pengujian kembali di laboratorium. Selanjutnya, penerimaan produk dari refinery unit 2 Dumai mengalami keterlambatan, bisa dikarenakan kerusakan dari sarana transportasi atau distribusi itu sendiri. Nah, mitigasinya adalah koordinasi jadwal pengiriman sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Nah, dari pihak RU2-nya ini juga harus memastikan kalau tankernya itu selalu di maintenance terlebih dahulu agar sarana transportasi yang digunakan itu berada dalam keadaan yang baik. Selanjutnya adalah adanya losses yang melebihi batas dari toleransi. Nah, mitigasinya ini bila prosesnya itu melebihi batas toleransi, maka jadi pihak fuel terminal ini dapat menganalisis dan mengevaluasi laporan gain and loss di FT Kijang itu sendiri, serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap terjadinya losses dengan membangun tangki CCDS ataupun kolektor tank untuk mengurangi adanya tingkat losses. Nah, dikarenakan kegiatan quality control ini setiap paginya dapat dilakukan dengan mengambil setengah ember dari stainless. Selanjutnya adalah dokumen penerimaan tidak sesuai atau lengkap. Nah, mitigasinya adalah dokumen yang tidak lengkap ini akan menghambat proses pembongkaran produk. Nah, maka dari itu sebelum keberangkatan produk ini menuju ke fuel terminal perlu dilakukan pengecekan ulang dokumen yang dibawa, kelengkapan dokumen yang dibawa. Selain itu, pihak fuel terminal perlu juga memberlakukan sanksi atau penalti terhadap ketidaklengkapan dokumen yang dibawa. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian DPPU Rajaji Fisabilillah. Nah, hambatan yang biasa ditemukan adalah produk yang diterima tidak sesuai spesifikasi atau off spec. Nah, mitigasi yang dilakukan adalah melakukan pengecekan alat dan juga tahapan kegiatan dari quality control itu sendiri ketika kita melakukan penerimaan produk. Nah, bila produk ini diterima off spec, maka pembongkaran itu tidak dapat dilakukan atau dilanjutkan, dan produk ini harus dikirimkan kembali ke fuel terminal dan harus diuji kembali di laboratorium. Selanjutnya itu adalah terjadi perbedaan informasi mengenai jumlah stok aftur yang ada. Nah, mitigasinya apa sih? Untuk memperbaiki kualitas koordinasi dengan memperkuat komunikasi antar bagian stok aftur dengan fuel terminal. Jadi kita memperkuat komunikasi antar bagian yang mengurus stok aftur dengan fuel terminal yang menyediakan. Nah, atau dengan membangun suatu sistem informasi berbasis web terkait informasi jumlah stok DPPU ataupun permintaan produk aftur. Jadi ada web yang bisa diakses untuk kita mengetahui informasi dari kedua belah pihak seperti itu. Selanjutnya adalah keterlambatan pengiriman produk dari fuel terminal dikarenakan kerusakan kendaraan. Mitigasinya adalah melakukan pengecekan kendaraan user sebelum melaksanakan kegiatan pengiriman produk. Nah, serta mengkonfirmasi kembali terkait dengan jadwal pengiriman produk. Nah, apabila terjadi kendala, fuel terminal harus segera menginformasikan ke pihak DPPU RHF. Nah, selanjutnya adalah aspal jalan menuju apron mengalami kerusakan sehingga menyebabkan perjalanan untuk melaksanakan kegiatan pengisian pesawat menjadi terlambat. Ini juga sangat fatal karena ini berhubungan dengan produk yang ada di dalam refueler. Selanjutnya, mitigasi yang dilakukan adalah perbaikan aspal jalan yang rusak dikarenakan nggak kuat menahan beban dengan mempertimbangkan berat beban yang ada pada refueler dengan ketahanan dari aspal itu sendiri. Nah, hal tersebut harus diperhatikan karena apabila medan jalan rusak dapat membahayakan nggak cuma pekerja, tapi juga bisa membahayakan dari produk itu sendiri. Akan terjadi kerugian yang sangat besar, yang bisa ditanggung sangat besar. Selanjutnya adalah kerusakan pada refueler maupun LDP, yaitu loading discharge point. Mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan checklist refueler setiap paginya, sebelum melakukan pengisian, dan juga pengecekan rutin keadaan dari refueler itu sendiri, pengecekan visual. Setelah itu sebelum melakukan pengisian
pesawat. Nah, selanjutnya ada aliran informasi yang terkesan lambat di DPPU maupun dari pihak maskapai. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah perbaikan sistem informasi dan juga meningkatkan kualitas komunikasi sehingga antara pihak DPPU dan maskapai dapat mengetahui informasi mengenai fuel order dengan jelas. Nah, kedua belah pihak juga diharuskan memberikan informasi yang jelas dan juga tepat waktu. Nah, selanjutnya juga ada kekurangan personil atau CRO, Certified Refueler Operator, atau operator yang melakukan pengisian pesawat di DPPU Raja Haji Fisabilillah. Nah, ini mitigasinya adalah menambah jumlah personil agar dapat mengefisiensikan proses pendistribusian aftur ke dalam pesawat. Selanjutnya ada pelaksanaan defueling karena produk yang tidak sesuai atau off spec, yaitu kembali lagi kalau misalnya off spec pasti mitigasinya harus melaksanakan kegiatan quality control setiap pagi, kita mengecek keadaan dari produk itu sendiri secara detail dan memastikan bahwa produk itu yang disalurkan itu benar-benar on spec. Selanjutnya adalah customer atau airlines, maskapai. Hambatan yang ditemukan adalah kenaikan harga aftur yang fluktuatif, dan mitigasi yang bisa dilakukan adalah pihak airlines ini diharuskan untuk memantau pergerakan harga aftur dan mencari penyebab perbedaan harga tersebut. Nah, pihak airlines juga dapat meminta transparansi biaya aftur atau jet A1 ke pihak DPPU ketika penulisan di bond fuel itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah proses pengisian yang terlalu lama. Nah, mitigasinya ini adalah pihak customer bisa menginformasikan terlebih dahulu mengenai waktu pengisian, sehingga petugas DPPU dapat mempersiapkan proses pengisian terlebih dahulu dan menambah kecepatan pada deadman itu sendiri. Nah, selanjutnya ada perbedaan pendapat mengenai metode pembayaran dan mekanisme pembayaran. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan mendiskusikan terlebih dahulu terkait metode pembayaran yang akan dilakukan, dan pihak customer dalam kontrak persetujuan dan mekanismenya sehingga nggak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran dan aliran keuangan dapat berjalan dengan lancar. Terakhir adalah pembatalan pengisian. Ini terjadi mitigasi yang dapat dilakukan adalah menginformasikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembatalan. Mungkin melalui surat, ataupun melalui surat, dan memastikan agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Vendor Managed Inventory atau VMI. Nah, Vendor Managed Inventory adalah salah satu sistem manajemen persediaan yang mengutamakan kerjasama antara pihak supplier dan buyer. Nah, dalam sistem VMI ini, supplier itu memonitor dan bertanggung jawab atas persediaan yang ada pada buyer, sedangkan buyer berkewajiban untuk memberikan data-data inisial seperti kapasitas produksi atau besar permintaan konsumen. Nah, vendor managed inventory ini adalah salah satu sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama perusahaan dengan vendor atau supplier untuk dapat melihat stok perusahaan dan langsung mengisi sesuai target penjualan perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi vendor managed inventory. Yang pertama adalah hubungan dengan mitra kerja, yang kedua keuntungan bagi kedua belah pihak, yang ketiga memiliki tujuan yang sama atau common goal, yang keempat adalah sumber daya yang mendukung, yang kelima adalah teknologi yang memadai. Untuk proses vendor managed inventory ini, yang pertama ada kesepakatan perusahaan dengan vendor itu sendiri, yang kedua pembuatan purchase order, yang ketiga, yang terakhir adalah pembayaran tagihan dari perusahaan. Nah, untuk manfaat vendor managed inventory bagi supply chain dari perusahaan itu sendiri, pihak pemasok dapat mendapatkan informasi terkait persediaan stok di perusahaan pelanggan yang menipis. Nah, untuk kemudian dilakukan proses restock jadwal produksi serta distribusi yang terstruktur dan menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Nah, melalui proses tersebut, perusahaan yang menerapkan strategi VMI ini dapat mengurangi resiko stok untuk habis. Nah, karena perusahaan tidak perlu memesan ulang barang di saat-saat terakhir tanpa mengetahui apakah pemasok memiliki kemampuan untuk mengisi stok kembali di waktu dan tempat yang sesuai tanpa mengganggu dari operasional perusahaan itu sendiri. Nah, resiko dalam vendor managed inventory ini adalah vendor tidak mempunyai kemampuan analisis data yang sesuai, sehingga kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan itu sudah memverifikasi vendor yang terpilih. Yang kedua, adanya data perusahaan yang menyebar luas, dan yang terakhir adalah perhitungan fisik dari inventory itu sendiri.
Yang terakhir adalah penutup. Nah, pengelolaan supply chain management dalam bidang aviasi sangatlah penting demi terciptanya proses pendistribusian produk bahan bakar penerbangan. Rantai pasok memiliki banyak hambatan dan risiko pada tiap bagian alurnya, namun dengan adanya hambatan, maka dibutuhkan mitigasi atau solusi yang terkait untuk masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah vendor manage inventory adalah bagian yang penting dalam supply chain management. VMI mengarah untuk lebih reaktif atau lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.